Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu pagi tanggal 26 Februari tahun 2023. Kita semua beribadah kepada Tuhan ya. Beribadah itu perintah Tuhan. Saya mau bacakan ayat ini di Mazmur 100 pasal 100 ayat 2 dan 3. Perintah Tuhan katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita semua hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena ketahuilah firman Tuhan di ayat ketiga, bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalan. Amin. Kita adalah domba-domba gembalan Tuhan. Domba itu sifatnya nurut, saudara. Kalau bapak ibu tidak nurut, itu berarti bukan sebagai domba, kambing. Kambing itu sifatnya bandel. Tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bapak ibu saudara semua adalah domba-dombanya Tuhan, yang mau digembalakan oleh Tuhan, mau nurut. Karena firman Tuhan katakan, domba-domba itu selalu mendengar suara Tuhan dan mengikuti dimanapun gembala ada, ya, itu dombanya ikut. Gembala mau undang kita semua, mari datang kepada Yesus. Kita datang ke rumah Tuhan, sehingga kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion, yang apa? Yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Pegang teguh firman Tuhan katakan beribadah. Orang percaya pasti beribadah, pegang teguh, ya, tidak pernah goyang. Ya, orang cinta Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, orang cinta Tuhan, dia berpegang teguh kepada prinsip kebenaran, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia selalu ingin beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripadanya keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku sangat tenang. Amin, haleluya. Daripadanya keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Di ayat yang ke-8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Amin, haleluya. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan, curahkan
Lembutkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Itulah firman Tuhan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Seperti di dalam Alkitab di Matius pasal 7, kita dijadikan orang bijak apabila orang bijak itu membangun rumah di atas batu karang. Berarti batu bicara Kristus. Biarpun ada hujan dengan air yang begitu lebat, air yang begitu besar, terjadi gempa, biarpun terjadi gempa bumi, tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita tidak akan goyah. Itu firman Tuhan. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Kenapa tidak goyah? Karena ayat ini dalam 1 Tawari 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Dia besar dan jaya, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, kota bentengku. Tuhan Yesus, gunung batuku. Tuhan Yesus, juru selamatku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Kuduskan hidupku oleh firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kehidupan. Ampuni semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Biar hari demi hari kami melangkah bersama dengan Yesus. Hidupku diperbarui untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tepat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Rajaku, Yesusku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa Yesus. Selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera pada hari Minggu ini. Tanggal 26 Februari tahun 2023 adalah minggu yang terakhir Bapak Ibu. Minggu depan sudah bukan bulan Februari tapi bulan Maret. Ya, karena bulan Februari ini 28 hari lagi. 28 hari. Jadi 2 hari lagi kita sudah tanggal 28. Puji Tuhan. Mari di hari Minggu ini semua alami perjumpaan dengan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Itu perintah Tuhan. Karena kita tahu diri bahwa kita diciptakan oleh Tuhan.
Kita ada karena Tuhan menapas kita. Semua kesehatan kita datang dari Tuhan. Saya semangat melayani pekerjaan Tuhan. Karena kenapa kok saya semangat? Karena Yesusku luar biasa. Dia senantiasa pelihara hidup saya bersama keluarga. Saudara semua dipelihara sama Tuhan, diberkati sampai detik ini. Maka katakan syukur, terima kasih Tuhan. Buat semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sesuai dengan tema firman Tuhan tadi malam saya baca, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh itu mari, kalau kita menjadi anak yang manis, kalau Tuhan sudah tolong kita, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita terima kasih buat segala kebaikan anugerah Tuhan. Dan kita sebut orang percaya, dan sesuai dengan tema firman Tuhan, orang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, tetap untuk selama-lama. Artinya punya prinsip, sekali cinta Yesus sampai selama-lama cinta Yesus, tidak mau berubah. Makin justru makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Amin. Mari kita kembali para firman Tuhan. Saya mau baca, haleluya, puji Tuhan. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan. Sukacita hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Mazmur 125, puji Tuhan. Kita tadi malam baca Mazmur, selalu perjanjian lama supaya selesai. Karena anugerah Tuhan perjanjian baru sudah tamat. Ya, dari Matius sampai Wahyu sudah selesai. Jadi kerinduan dari saya, bersama Bapak Ibu sudah saya bicara kepada Tuhan, minta izin Tuhan, saya mau baca firman Tuhan, tuntaskan perjanjian lama dari Kejadian sampai kitab Maliaki, ya, supaya nanti sudah selesai kembali lagi kita baca perjanjian baru, ya. Jadi supaya kita ulangi terus, kita mau cinta firman Tuhan seperti Bapak Ibu selalu mengulang-ulang makan minum, selalu makan minum supaya sehat. Demikian supaya rohani kita sehat, diisi dengan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Mari saya mau baca Mazmur 125 dari ayat 1, demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukan kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang tulus hati. Ayat 5 terakhir. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai 5 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Terima tuh berkat Tuhan. Dan kita disebut orang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin dalam nama Yesus. Kita terima tuh firman Tuhan dan kita imani bahwa kita adalah orang-orang percaya kepada Yesus. Orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seperti gunung Sion yang tidak goyang selama. Amin. Karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama kita. Tuhan berkata dalam Yesaya 41:10, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Tidak ada. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Sehingga dalam Roma pasal 8 ayat 37, kita tampil lebih dari pemenang. Oleh karena Yesus mengasihi kita. Maka berlaku firman Tuhan ini. Kita seperti gunung Sion, orang percaya kepada Tuhan, tidak goyang. Pada waktu nanti terjadi antikris, kesulitan, persoalan boleh kita hadapi. Tapi bersama dengan Yesus, kita tampil lebih dari pemenang. Tidak akan goyah. Oleh karena itu dari saat ini, kita mau selalu jaga hubungan sehat. Bangun yang kokoh dengan Tuhan. Kita disiplin diri, bangun pagi untuk mencari Tuhan. Bangun pagi, mari kita hari Minggu ini mencari Tuhan. Alami perjumpaan Tuhan, bicara kepada Yesus. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku hauskan firman Tuhan. Supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Diisi dengan kebenaran Tuhan. Karena Tuhan sekeliling bersama umatnya dari selama-lamanya. Lihat ini. Di ayat yang kedua, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikian Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yerusalem arti destinasi peace. Mari kita cinta damai.
Damai Yesus adalah sumber damai sejahtera. Yesus Raja damai. Jadi arti mari kita bergaul karib dengan Tuhan, dekat dengan sumber kedamaian Yerusalem di setiap pis. Di situ kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan katakan, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama. Artinya ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, kita hati ada damai, menjadi kota damai di setiap pis. Itu Yerusalem. Oleh itu mari, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, sebagai Tuhan dalam hidupku. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi selalu dekat dengan Tuhan. Kalau selalu dekat dengan Tuhan, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Di ayat yang ketiga dikatakan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar, supaya orang benar tidak melurkan tangannya kepada kejahatan. Amin. Artinya orang fasik akan binasa, saudara. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, langkah kaki orang dicinta sama Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Tapi langkah orang fasik akan binasa karena kefasikannya. Justru Tuhan akan memberkati orang benar. Dan tidak mungkin orang benar itu akan ditinggalkan sama Tuhan. Karena Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Di ayat yang keempat dikatakan, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang tulus hati. Pasti Tuhan berfirman di dalam Mazmur 73, ini janji Tuhan. Otomatis firman Allah ya dan amin. Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi milikilah hati yang bersih, hati yang tulus Bapak Ibu. Ikut Tuhan Yesus seperti dalam firman Tuhan yang saya kemarin sampaikan. Orang yang menyebut nama Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 19, menjauhi kejahatan, miliki hati yang bersih dan tulus, sehingga hidup kita diberkati. Di ayat yang kelima, tapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, akhirnya Tuhan menginjakkan mereka bersama-sama orang fasik. Amin. Dalam nama Yesus. Ya, saya bersin ini gatal hidung saya. Itu semua ciptaan Tuhan. Orang fasik artinya saya keluarkan itu dalam nama Yesus. Orang jahat kita keluarkan dalam nama Yesus. Di hati kita adalah orang benar. Kita mencinta Tuhan Yesus. Kita tidak menyimpang ke jalan ke kanan dan ke kiri, tapi kita mau berjalan jalan lurusnya Tuhan. Karena di jalan lurusnya Tuhan itu ada kehidupan. Karena Tuhan berkatakan, Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Melangkah bersama kebenaran Tuhan, ada kehidupan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita senantiasa, kita mau dekat dengan Tuhan. Ini hari Minggu, semua jangan sampai bolos. Semua datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Dari ibadahnya lah keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Mari kita dekat dengan Tuhan. Semuanya hari Minggu harinya Tuhan. Berbondong-bondong datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Serahkanlah seluruh kehidupanmu, sakitmu, pergumulanmu ke dalam tangan Tuhan. Jamah Yesus, hanya Dia Yesus gunung batuku. Hanya Yesus juru selamatku. Yang sakit sembuh, yang punya masalah ada jalan keluar. Tuhan Yesus tolong kita. Amin. Amin. Haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Aku tidak akan goyah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau lah
Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Berjumpa dengan Yesus. Hidupmu, hidupku diberkati sama Tuhan. Seperti gunung Sion yang tidak goyang, tetap untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.